Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini, tanggal 27 Januari 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke, kita mulai aja. Orang ini sedang kecanduan sesuatu ya yang akhirnya itu mempengaruhi kehidupan romansa kalian. Tapi kalau aku lihat di sini orang ini akan secepatnya untuk memutuskan dengan jelas apa yang dia inginkan sehingga dia bisa memperbaharui ya hubungan kamu dengan dia. Jadi nanti kita cari nih apa yang menjadi apa namanya kecanduannya dari orang ini. Tapi intinya dari kecanduan dia inilah yang membuat hubungan kalian akhirnya hancur kalau aku lihat ya. Dan orang ini juga kan apa ya seperti memakai topeng gitu ya. Jadi ada tipu muslihat yang dia mainkan, ada sesuatu yang tidak dia buka, ada sesuatu yang tidak dia ungkapkan ke kamu. Em, Mungkin tentang jati diri atau tentang apa yang sedang dia lakukan seperti itu ya. Sehingga hubungan ini tuh kayak nggak ada kejelasan, kayak nggak ada keterbukaan, nggak ada kejujuran seperti itu ya. Kayak nggak ada apa itu namanya ketidakpercayaan kayak gitu ya. Sehingga kalau aku lihat saat ini keadaan kamu ataupun dia itu sama-sama menarik diri, sama-sama em, sedang fokus pada diri masing-masing ya. Lagi aku rasa nih kayak lagi diem-dieman kayak gitu ya, lagi fokus pada kehidupan masing-masing. Tapi apa ya, kalau aku lihat itu ini sebagai bentuk harga diri ya, bentuk harga diri. Jadi kamu mungkin sudah tidak mau lagi mengemis-ngemis cinta ke dia dan mungkin dia sedang apa melakukan kodependensi ini, kecanduan ini untuk menaikkan harga diri dia gitu ya. Entah apa yang terjadi dengan ketergantungan dari si. Dan kalau aku lihat juga di sini ya, em, orang ini tuh memang sedang mengambil kesempatan atas sesuatu ya. Kalau aku lihat sih tentang si ketergantungannya ini ya, tentang kecanduannya ini, em, untuk bisa mendapatkan kembali romansa yang memang dia inginkan. Karena menurut dia, mumpung dia lagi masih muda ya, jadi dia harus bekerja keras agar dia tetap bersinar ya. Dan ini menjadi suatu harga diri bagi dia sehingga dia bisa lebih percaya diri untuk menghadapi romansa dia. Jadi kalau aku lihat ya, ada kemungkinan orang ini tuh lagi fokus sama karir, ya, misalkan karir atau keuangan. Sehingga orang ini tuh kecanduannya tentang terlalu gila kerja, ya, terlalu fokus kerja. Dan kebetulan memang mungkin dia ini masih muda, masih produktifnya untuk bekerja atau memang lagi ada kesempatan gitu ya untuk
menghasilkan cuan, masih ada pekerjaan yang membutuhkan dia, sehingga orang ini tuh benar-benar yang saat ini lagi fokus pada karir, pada pekerjaannya. Dan dari situlah ya orang ini tuh kayak punya apa itu harga diri gitu ya, harga diri atau kepercayaan diri ya untuk mencapai taraf hidup dia yang stabil kayak gitu. Jadi ketika dia memiliki pekerjaan, terus itu dia menghasilkan yang nantinya dia akan menghasilkan banyak uang, itu menjadi suatu kebanggaan diri dia. Itu menjadi suatu apa itu tadi aku bilang harga diri dia gitu ya. Nah, sehingga kalau aku lihat di sini dia memang em, sedang mengambil kesempatan karena memang dia masih merasa mumpung masih muda gitu ya, dia harus mengejar cita-cita dia, dia harus mengejar mimpi-mimpi dia, dia harus giat kerja untuk stabil, untuk kaya, untuk ya, untuk sejahtera kayak gitu ya. Dan dia merasa kalau misalkan dia sudah mapan secara finance, em, untuk masalah percintaan itu tidak akan apa ya, banyak masalah gitu loh maksudnya ya. Intinya paling tidak akan mengurangi beban atau masalah atau halangan rintangan di dalam romansa dia kayak gitu ya. Salah satunya kayak gitu. Em, Terus itu juga kalau aku lihat di sini mungkin keadaan percintaan kamu dengan dia lagi nggak baik ya, lagi nggak baik-baik saja. Ya itu tadi sama-sama saling menarik diri ya berarti kan nggak baik-baik saja. Nah, cara dia untuk bisa mendapatkan kamu lagi, mendapatkan kepercayaan diri untuk romansa yang lebih baik, yaitu dengan cara mengambil kesempatan untuk sukses terlebih dahulu gitu agar dia nanti bisa menunjukkan bahwa aku mampu untuk bertanggung jawab padamu. Paham nggak? Ya, maksud aku seperti itu. Jadi ya ini sebuah bentuk harga diri dari si dia sih gitu ya. Ya mungkin mungkin ya kamu dengan si dia ini ada perbedaan sehingga dia merasa kayak butuh mensetarakan dengan kamu. Ya, entah apa perbedaannya bisa jadi dari finance mungkin ya, dari keuangan atau dari status sosial atau dari umur atau dari suku bangsa ya kan kalau kalau apa tuh Bugis kalau Medan tuh kan memang itu lebih ke ini ya, lebih ke maharnya itu lebih wow gitu ya. Nah, nah jadi mungkin itu yang ingin dia setarakan dengan kamu kayak gitu ya. Jadi adalah maksudnya dari si dia ini kenapa orang ini tuh sangat gila kerja gitu ya, sangat fokus pada karir. Terus itu juga kalau aku lihat di sini em, orang ini tuh apa ya? Sebenarnya tidak untuk saat ini ya, untuk saat ini dia tidak mau mengekang kamu. Jika memang ya, jika memang di saat proses kamu menunggu dia ini ternyata ada yang lain, ya silahkan coba untuk membuka hati dengan orang itu. Tapi kalau aku lihat orang ini tuh intinya kali ini tuh memang lagi belum bisa untuk fokus banget pada romansa. Sehingga kalau memang kamu merasa lelah untuk apa menunggu dia dan di saat proses kamu menunggu dia ada yang tertarik denganmu, ada yang menarik perhatianmu, ada yang menggoda kamu, ya silahkan dicoba kayak gitu. Karena dia pun kalau aku lihat di sini tidak mengekang kamu, ya.
Tuh, menurut dia memang waktunya untuk sekarang itu belum tepat bagi kita untuk bisa bersama. Dan aku lihat orang ini masih sering memantau kamu ya, masih sering stalkingin kamu, masih pengen tahu cerita kamu sehari-hari seperti apa, atau keadaan kamu seperti apa. Aku lihat masih sering dia nih ngeliatin status apa itu namanya, media sosial kamu ya. Oke, okay. Sejujurnya keadaan dia ini tidak seperti tidak seindah seperti apa yang kamu lihat di sosial media atau yang saat ini kamu lihat ya. Orang ini tuh keadaannya tidak sebaik yang kamu lihat sekarang. Keadaan dia itu justru malah kebalikannya. Kalau aku lihat mungkin memang serumit itu kehidupannya, sesulit itu, seberat itu gitu ya. Orang ini tuh lagi bener-bener hmm, apa ya, terbalikan dari apa yang kamu lihat sekarang. Intinya enggak sesantai itu, enggak se apa ya, leha-leha itu kehidupannya, enggak. Dia itu benar-benar yang lagi rumit lah kehidupannya ya. Kalau aku lihat energi saat ini memang hubungan kalian itu rumit ya, bahkan mungkin sudah sulit untuk diperbaiki, tapi sayangnya orang ini tuh tidak mau untuk mengakhiri dengan jelas ya hubungan dia dengan kamu. Jadi bentukannya gini nih, hubungan ini tuh sudah rusak ya, hubungan ini tuh sudah hampir berakhir. Tapi orang ini tuh menunda mengakhiri hubungan dengan kamu karena akan khawatir menimbulkan penderitaan di si dia ke dianya, atau dia akan lebih khawatir dia akan apa itu namanya, menyesal ya, menyesal atau apalah ya. Intinya dia mungkin akan berpikiran kalau tanpa kamu dia akan sedih, akan kehilangan, akan ya tidak bisa menemukan sosok yang seperti kamu lagi, seperti itu. Sehingga dia masih tetap tidak mau dengan jelas melepas hubungan ini. Kayak gitu ya. Sehingga orang ini tuh menarik diri dari kamu karena memang dia belum bisa untuk memberikan kejelasan ke hubungan ini. Apakah hubungan ini lanjut ataukah hubungan ini berakhir. Tapi dia lari dari hubungan ini. Dia mundur, lebih tepatnya dia menarik diri, dia menjauh dari kamu, tapi energinya itu bukan melepas ya. Jadi kayak ya bisa dibilang ngegantung deh, nggak tahu ini hubungan ini lanjut atau berakhir. Tapi orang ini tidak mau melepasmu, cuman dia tidak bisa untuk intens dulu sama kamu. Kayak gitu ya. Terus itu juga, kalau misalkan kamu dengan si dia ini belum menikah, sebenarnya kalau the Tower Reverse ini, itu sebenarnya menandakan bahwa sebenarnya ini tuh kayak
apa ya, kamu itu diselamatkan gitu ya. Kamu itu diselamatkan dengan apa? Kamu diselamatkan karena bisa menghindari persatuan dengan orang ini ya. Mungkin memang keadaan orang ini memang buruk, orang ini kejam, orang ini kasar, orang ini berbahaya sehingga saat ini tuh kamu dengan dia dipisahkan. Sehingga kamu dengan dia ini jauhkan ya, karena mungkin memang orang ini tuh ada sesuatu yang memang kalau dibilang tuh belum pantas lah bersanding dengan kamu. Kalau kamu paksakan untuk bersanding dengan orang ini, justru malah nantinya masalah akan timbul lebih besar. Kamu akan lebih menderita seperti itu. Ya, sejujurnya ada Tower Reverse ini keluar. Cuman sayangnya, orang ini tuh menunda atau sama sekali menghindar untuk menghadapi perpisahan yang sejujurnya membawa bencana atau tidak menyenangkan di hubungan ini. Kayak gitu ya. Terus itu juga eh apa ya? Eh gimana tuh? Kalian ini punya masa lalu yang sejujurnya itu menghalangi ya. Masa lalu kalian ini itu ada sesuatu yang menghalangi kalian untuk bisa maju ya. Gini, mungkin situasi hubungan kamu dengan dia ini sebenarnya karmic relationship. Kenapa? Jadi gini, mungkin dulu ya, dulu pernah dia apa ngebohongin kamu, selingkuh atau menipu kamu atau apalah. Tapi herannya mungkin karena memang sama-sama terkoneksi sangat kuat ya, karena ini the lovers berarti kan soulmate. Sehingga kalian itu didatangkan lagi ketika didatangkan disatukan tapi saling merusak, saling menyakiti, dipisahkan lagi, didatangkan lagi, pisahkan lagi kayak gitu ya. Jadi on off gitulah hubungannya. Sehingga walaupun keadaan kalian energinya itu berpisah atau saling menarik diri, tapi secara koneksi itu kayak tetap saling memiliki. Nah, inilah yang membuat kamu itu tidak berkembang di dalam percintaanmu, baik dengan si dia ataupun dengan orang lain. Ketika sama dia hubungan yang gak jalan, gak kemana-mana, stuck gini-gini aja, tapi kamu juga tidak bisa apa ya, menjalin hubungan dengan yang lainnya. Kalaupun kamu mencoba dengan yang lainnya, karena masih ada apa namanya koneksi batin gitu ya, koneksi di antara kamu dengan si dia ini, sehingga eh, hubunganmu dengan orang baru pun kayak nggak fokus gitu loh, nggak nggak apa ya, nggak sejahtera, nggak tentram gitu loh. Ya kalau aku lihat, sehingga ya itu tadi. em, Hubungan romansamu nggak kemana-mana kayak gitu. Jadi berhentilah untuk melarikan diri ya bagi kalian. Cobalah untuk menyelesaikan saling menghindar seperti ini. Ambil pelajaran apapun yang memang ada di hubungan ini, lalu akhiri dan tinggalkan memori-memori yang sudah terjadi gitu loh pada tempatnya gitu ya. Kalau misalkan kalian mau berubah, mau dengan siapapun, kalau misalkan memang kamu ingin menetap dengan orang ini atau dia ingin menetap padamu, maka akhiri. Maksudnya itu akhirilah memori-memori yang memang membuat hubungan ini tuh tidak berkembang. Misalkan tentang perselingkuhan itu ya. Mungkin secara perspektif otak kamu itu sudah selalu mengikat, aduh orang ini selingkuh nih, tapi aku masih cinta. Ya, aduh aku takut nih nanti kalau kita lanjutkan hubungan ini orang ini akan selingkuh lagi nih gitu. Tapi aku cinta, aku nggak mau apa itu namanya, nggak mau pisah sama dia. Kayak mana ya? Akhirnya kan menarik diri tuh ya. Akhirnya menarik diri. Cobalah selesaikan itu, pemikiran itu. Kalau masih mau sama dia, intinya gini,
kalian harus ngomong secara jelas maunya gimana di hubungan ini. Itu ya, karena di sini energinya kalian sama-sama melarikan diri dari hubungan tapi tidak mau saling melepaskan. Itu energinya. Nih, apalagi di sini ada Knight of Sword reverse. Berarti memang ini tentang ada yang pernah berselingkuh ya, mungkin dia yang berselingkuh tapi ya bisa jadi juga kamu. Terserah deh siapa yang di sini suka selingkuh. Itu ya salah satunya. Inilah yang membuat hubungan kalian itu tidak ada kemajuan. Terus itu juga kalau aku lihat di sini kan ada Knight of Swords reverse, berarti keadaan orang ini memang ada suatu penyalahgunaan yang dia lakukan sehingga hidup dia itu kayak diikat atau kecanduan ya, kecanduan dengan penyalahgunaan itu. Penyalahgunaan itu banyak, bisa obat-obatan terlarang, bisa tentang apa, korupsi, utang piutang, ya. Nah, intinya kecanduan itu membuat dia bermasalah, sehingga dia harus berkelut dengan masalah yang membuat dia candu itu. Gitu ya, kalau aku lihat. Jadi kecanduannya ini tentang sesuatu. Bisa jadi juga dia kecanduan tentang bekerja keras ya, apa namanya, gila kerja. Sehingga semakin dia bekerja semakin menambah beban kerja. Gitu ya. Kerjaan selesai nambah lagi, kerjaan selesai nambah lagi kayak gitu. Ya, jadi aku lihat di sini ada penyalahgunaan ya. Ya, kalau gila kerja juga kan penyalahgunaan waktu ya, waktu, terus itu juga energi ya. Intinya di sini ada penyalahgunaan. Intinya penyalahgunaan itu tentang sesuatu yang terlalu berlebihan dilakukan. Oke, okay? Dan itu akhirnya ngebuat kecanduan. Nah, sesuatu yang membuat kita kecanduan berlebihan itu kan nggak baik ya. Bahkan mencintai seseorang dengan berlebihan juga kan nggak nyaman. Ending-endingnya kan juga membuat resah gelisah pasangan kayak gitu. Apapun sebenarnya yang terlalu berlebihan itu tidak baik. Nah, orang ini kalau aku lihat sedang melakukan sesuatu yang berlebihan sehingga di sini dia kayak melakukan suatu penyalahgunaan ya, dan itu akhirnya membuat sesuatu itu jadi bermasalah ya. Dan kalau aku lihat memang kalau misalkan ya ini tentang penyalahgunaan uang, bisa jadi misalkan dia entah korupsi atau gini deh, kita nggak usah ngomongin korupsi, misalkan hutang piutang deh ya, dia pernah minjem uang temen misal atau uang kantor atau misalnya minjem ke rentenir atau ke bank kayak gitu ya, intinya dia punya hutang lah, hutang uang, sehingga kan dia harus terlilit dengan hutang itu ya. Dia mungkin didatangi debt collector setiap minggunya, setiap bulannya gitu ya ke rumah, sehingga dia harus um, lari sana lari sini cari uang. Akhirnya nanti utang lagi di sana di sini kayak gitu kan. Nah, kalau aku lihat orang ini sedang memutar otak ya, sedang mencoba untuk membuat peluang baru karena di sini ada page of wands, jadi ada kemungkinan orang ini tuh mungkin sudah capek ya, terlilit oleh sesuatu yang mencandu dia ini. Akhirnya orang ini tuh sedang memulai hal baru kalau aku lihat ya. Bahkan orang ini tuh kayak lagi memamerkan, bukan memamerkan, apa ya, ngasih tahu, kalau ngasih tahu loh tentang value dia gitu loh, agar orang itu tertarik mau merekrut dia dalam eh, apa, berinvestasi atau kerjasama dengan dia atau merekrut dia jadi pekerja, seperti itu apa sih namanya ya. Ya mungkin dia ngelamar-ngelamar kerjaan kayak gitu ya. Intinya ada hal baru yang sedang dia lakukan untuk mencari cuan. Ya oke, kalau misalkan di sini dia kelilit hutang, berarti orang ini tuh lagi cari-cari apa, pekerjaan atau lagi memulai usaha baru
ya lagi cari-cari investor, ya lagi cari-cari modal gitu ya. Atau ya intinya di sini dia baru banget melakukan pekerjaan yang apa ya, yang sedang dia lakukan kayak gitu ya. Dan orang ini ya lagi apa sih, menawarkan diri gitu loh tentang kemampuan-kemampuan dia, pencapaian-pencapaian dia. Jadi dia itu lagi memarketing diri dia sendiri kayak gitu loh. Apa sih? Menjual value dia sendiri gitu loh. Agar orang-orang itu tertarik untuk melakukan kerjasama dengan dia atau menginvestasikan ke dia kayak gitu ya orang ini. Atau mungkin dia misalkan lagi ngejual barang apa gitu ya, dia akan nunjukkan cara dia bermarketing gitu ya agar orang-orang itu membeli barang-barang yang dia jualkan kayak gitu. Ya, kalau aku lihat di sini dia sedang ya bisa dibilang kasarnya kata-katanya itu kayak lagi pamer ini kemampuan ya agar orang-orang itu menarik, agar agar dia bisa menarik perhatian orang-orang untuk berinvest atau membeli barang-barang dia kayak gitulah ya intinya dia lagi punya pekerjaan baru yang memang juga untuk menghasilkan cuan gitu ya. Dan ini orang memang lagi kerja keras banget, orang ini lagi fokus banget sama karir, sama keuangan, karena ini juga ada hubungannya tentang keluarga yang harus dia hidupi. Mungkin dia seorang pengganti dari apa itu namanya, tulang punggung keluarga, ya mungkin dia pengganti seorang ayah kayak gitu ya, sehingga dia harus menghidupi keluarganya. Terus itu juga nggak cuma keluarga di sini ya, mungkin dia juga ingin mengumpulkan modal untuk menikah ya, untuk masa depan dia. Sehingga orang ini saat ini tuh benar-benar yang lagi fokus yang namanya pada pekerjaan ya. Dan aku lihat memang kamu itu saat ini tuh benar-benar diabaikan ya, benar-benar tidak diperhatikan oleh dia karena bukannya dia tidak mau, tapi karena memang tidak ada waktu atau lagi nggak fokus aja, nggak bisa fokus untuk membagi waktu memperhatikan kamu gitu ya. Intinya gini, energi dia itu benar-benar saat ini pure fokus sama karir untuk uh, masa depan dia, untuk keluarga, untuk pasangan gitu ya. Ya pasangannya kamu. Kalau aku lihat di sini nggak ada kok selingkuh-selingkuhan ya. Kalau aku lihat di sini nggak ada selingkuh-selingkuhan. So kalau aku lihat, kalau kamu berpikir dia ada selingkuh, di energi ini nggak ada. Tapi memang benar-benar yang segila kerja itu ya, sampai-sampai dia melupakan kamu. Oke, soulmate ya, aku lihat di sini soulmate, sehingga tenang aja ya, mau sejauh apapun kalian berjarak, mau selama apapun kalian berpisah, sekuat apapun tekad orang ini ingin meninggalkan kamu atau tidak kepikiran kamu, akan ada selalu dorongan untuk bersatu kembali. Karena ini The Lovers. The Lovers itu kartu belahan jiwa, soulmate ya. Jadi nggak tahu deh ini akan menjadi kabar baik atau kabar buruk bagimu ya. Karena kan aku lihat juga kamu kesel ya berdealing dengan orang ini, sampai-sampai kamu juga tidak mau lagi ngejar-ngejar orang ini. Mungkin kamu udah capek juga dengan tingkahnya yang seperti ini terus, mengabaikan kamu terus. Jadi ya bisa jadi 50-50 ini kabar baik dan kabar yang mengesalkan. Tapi aku lihat mungkin kamu akan ya sedikit senang. Because ini the lovers. So ini adalah soulmate. Jadi kalau energi soulmate tuh ya, kalau misalkan didekatkan lagi pasti seneng gitu. Ya pasti adalah rasa senang ya. Jadi seperti itu, mau sejauh apapun, mau sebesar apapun pertengkaran yang kalian pernah lakukan, rasa trauma, rasa kesal ya, gregetannya kalian dengan orang ini, aku lihat selalu akan ada dorongan orang ini akan kembali lagi
bersatu dengan kamu. Karena memang bukan hanya sekedar ketertarikan ya orang ini ke kamu itu, kalau di lovers itu bukan hanya sekedar tertarik kayak cinta-cinta monyet gitu, enggak. Tapi ini juga tentang pasangan, apa itu, pasangan hidup, pasangan yang memang dia inginkan gitu loh ya. Jadi ini aku lihat ada energi tentang value. Dia memang sudah melihat kamu itu benar-benar yang apa ya, mendalam ya. Jadi gini, kalau cinta-cinta monyetan itu kan kayak oke, cantik, oke, ganteng, aku mau sama dia. Oke, pacaran. Tapi kalau dia ini enggak. Dia ini tuh sampai udah ngelihat selain kamu cantik, selain kamu cerdas, selain kamu apa itu namanya? Secara emosional mentalnya bagus gitu ya. Orang ini ya memang apa ya? Berpikirnya itu untuk masa depan gitu loh, pasangan masa depan kayak gitu. Dan apalagi kalau aku lihat di sini, selama dia ngejalin hubungan dengan kamu atau selama dia kenal sama kamu, banyak sekali perubahan-perubahan yang bisa kamu eh, berikan ke dia. Maksudnya itu dia dia mendapatkan manfaatnya ya, manfaat tentang pertumbuhan diri dia. Dia tersadarkan yang mungkin dulu dia males kerja, orangnya tuh suka foya-foya, orangnya suka yang bersenang-senang gitu ya, males kerja. Tapi setelah dia kenal kamu, dia tuh lagi jadi lebih giat kerja, terus itu punya ambisi, punya tujuan hidup, punya apa ya, prinsip seperti itu. Intinya ya, kalau the lovers ini berarti hubungan yang memang memberikan pertumbuhan satu sama lain, memberikan kesadaran untuk satu sama lain bertumbuh seperti itu. Dan aku lihat juga ada gairah seksual yang memang apa ya, tumbuh gitu loh. Ya, jadi ini kalau aku lihat memang mungkin usianya sudah matang ya, sudah memang sudah dewasa, umurnya juga ya bukan yang mungkin bukan yang masih anak SMP, anak SMA gitu ya. Tapi ini memang yang kalau aku lihat memang pemikirannya itu udah ke depan gitu loh, maju ke depan gitu ya. Jadi nggak main-main lagi gitu. Dan kalau aku lihat juga orang ini sangat kuat sekali sayangnya sama kamu ya. Jadi nggak tahu lagi deh aku harus ngomong apa. Intinya nih orang simpelnya bucin deh sama kamu kayak gitu ya. Dan oke, aku mau mengucapkan selamat atau bagaimana nih karena aku lihat kan sekarang nih keadaan kamu dengan dia sama-sama menarik diri ya, sama-sama mundur dari hubungan ini, berjarak atau apa, berpisah. Oke, aku akan ngambil energi dari seorang ini bahwa ketika orang ini menyendiri tanpa kamu saat ini, ya, orang ini sebenarnya juga mengevaluasi ya semua apa yang pernah terjadi di hubungan kalian, apa penyebab, apa apa sih namanya, ya penyebab predisposisi dari si hubungan ini bisa nggak berjalan, bisa-bisanya hubungan ini cuman stuck gini-gini aja. Nah, orang ini tuh kan menyendiri untuk memahami semuanya dan melakukan perubahan, ya. Jadi gini, orang ini tuh bisa dibilang kasarnya mengisolasi diri deh dari kamu ya. Dia tidak mau dulu diganggu oleh kamu, tidak mau dulu apa ya, berinteraksi dengan orang-orang luar kayak gitu ya. Dia benar-benar fokus pada diri dia sendiri dan pencapaian-pencapaian diri dia. Sehingga orang ini kalau aku lihat sebentar lagi akan siap untuk keluar dari pengisolasian diri dia ini. Karena memang orang ini sudah tersadarkan dari apa yang pernah terjadi di hidup dia dan refleksi yang sudah dia lakukan itu sudah menemukan kesadaran dan
Kalau memang di masa lalu hubungan dia, ya baik itu dengan orang lain ataupun dengan kamu, itu memang ada ketoksikan ya, ada apa namanya, eh, hubungan yang buruk, hubungan yang menyakitkan, hubungan yang toksik, hubungan yang red flag atau apalah itu yang negatif-negatif, itu akan dia akhiri ya, akan dia tutup, intinya kayak tutup buku kayak gitu ya, tutup buku. Dan kalau aku lihat di sini dia ingin memulai hidup baru, dia ingin memulai semuanya dengan yang jelas-jelas aja, dia ingin memiliki hubungan yang um, apa ya, intinya berubah gitulah, sudah ada perubahan. Dan orang ini tuh pengen berganti menjadi sosok yang ya bisa dibilang versi baru gitulah ya, pengennya seperti itu. Dan aku lihat mungkin dia akan siap untuk menaruh perhatian dia kembali kepada hubungan kalian. Dan aku lihat di sini dia sudah menemukan kebangkitan yang mungkin akan menunjukkan apa ya, versi baru hidup dia, jati diri dia ya. eh dan akan ada suatu motivasi juga yang mungkin memang sudah dia pikirkan ya. Dan kalau aku lihat di sini juga dia akan lebih semangat juga untuk membangun hubungan ini penuh dengan kegembiraan, penuh dengan motivasi agar membuat hubungan ini lebih berhasil. Intinya seperti itu. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Kalau aku ngomongnya belibet, sorry aja nih. Ya. Intinya hmm, akan ada perubahan dari orang ini karena memang setelah refleksi dari diri dia karena masalah-masalah hidup dia ya. Dan juga dia kalau aku lihat kan memang bisa dibilang kasarnya nih dia kayak ngedapetin karma buruk gitu ya. Dan dia sudah mengisolasi diri, sudah mengevaluasi, dan akhirnya dia sudah sadar. Terus itu juga sudah mencoba ya, berproses untuk menjadi versi baru nih kalau aku lihat ya. Cuman ada kemungkinan nggak bisa dalam waktu cepat ya, karena ya namanya juga berproses ya. Kalau proses itu kan butuh waktu, apalagi di sini dia baru memulai ya, baru memulai semuanya kalau aku lihat ya, baru banget. Sehingga kalau ya namanya kita, kalau gimana sih, kalau kita baru baru kerja misalkan ya, kan pasti nggak langsung cepet dapat uang yang wow sebanyak itu miliaran gitu kan, nggak juga ya. Bener-bener kalau aku lihat di sini lagi merintis dari nol gitu ya, merintis dari bawah. Sehingga memang kalau aku lihat memang butuh waktu ya. Jadi mungkin nggak dalam waktu dekat. Kalaupun dalam waktu dekat ternyata orang ini datang, ya kalau aku lihat ya 50-50 kemungkinan dia sudah mulai ada di posisi nyaman ya, di posisi nyaman, atau ya mungkin memang sudah ada eh, apa, kesuksesan ya. Itu aja sih kalau aku lihat ya. Tapi nanti paling tidak di sini ketika memang dia nanti datang lagi, cobalah untuk berkomunikasi secara jelas dan terbuka. Maunya hubungan ini dibawa kemana gitu ya. Karena kalau aku lihat ini energinya masih, orang ini masih berproses, masih baru banget tuh ya. Masih baru banget tuh, masih gila-gilanya lagi semangat-semangatnya kerja. Ya namanya kita baru, kayak kita baru-baru banget dapat pekerjaan ya, otomatis kita akan perjuangkan. Nah, seperti itu ya keadaan dia saat ini. Jadi makanya energinya masih menarik diri ya. Oke, karena ini kartu keenam soalnya ya. Kalau 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 kartu keenam tuh potensial. Jadi ya namanya potensi. Ya, berarti kan nanti ke depannya ada kemungkinan seperti itu. Gitu ya. Ya mudah-mudahan aja segera terjadi ya. Tapi kalau kayaknya dalam waktu dekat
tergantung dari orangnya berprosesnya ya, tergantung. Oke, aku rasa cukup deh untuk kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Gemini. Tidak menutup kemungkinan kedua belas 12 zodiak ada semua ya. Kedua belas zodiak ada semua. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Pembacaan ini juga bisa terbolak-balik ya energinya, karena ini kan pembacaannya general ya. Jadi terkadang energi kamu juga tiba-tiba bisa tercampur-campur gitu ya. Oke, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.